Beliau katakan, tidak ada satupun dari hadis yang mengharamkan alat-alat musik ini yang selamat dari gugatan para ulama terkait sanadnya. Kalau antum suka musik melupakan Quran, haram. Gampang? Jika dibagi porsi-porsinya, dia tidak haram. Sebuah video viral memperlihatkan penari dola laki yang berjoget di atas panggung, namun yang menjadi sorotan, tarian itu ditampilkan dalam acara perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa ini sontak menuai kecaman dan amarah publik. Banyak pihak menilai, kegiatan keagamaan tidak seharusnya dicampur adukan dengan hiburan semacam ini. Karena itu orang yang menolak hadits ini dengan mengambil satu ucapan Ibnu Hazm dan meninggalkan belasan ulama yang menguatkannya, yang mensahihkannya dari imam ahli hadits yang memang ahlinya dan bidangnya di situ. Ini hal yang tidak masuk akal. Dia tinggalkan ucapan para ulama ahli hadits, kemudian diambil ucapan satu orang dari alim yang keliru di dalam hal tersebut. Itu bukan cara berpikir yang bagus. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ragu tentang hukum musik dalam Islam? Hati-hati, jangan sampai kita mengikuti satu pendapat yang keliru, lalu meninggalkan penjelasan para ulama besar yang jauh lebih kuat dan terpercaya. Jadi di Sahih Al-Bukhari berkata, وقال هشام ابن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا قيس قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غمن الأشعري قال حدثني أبو آمر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب ألم يروح عليهم بساحة لهم فيأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين كردة وخنازير إلى يوم القيامة. Itu teks haditsnya secara lengkap di Sahih Al-Bukhari. Jadi awalnya dikatakan waqala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar berkata, Imam Ibnu Hazm menganggap ini terputus. Ya. Nah, itu keliru. Itu keliru dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sebab Hisham bin Ammar itu dari guru Al-Bukhari. Al-Bukhari berjumpa langsung dengannya, mengambil ilmu darinya. Iya. Jadi kalau seorang murid berkata, guruku berkata begini, itu apa yang dipahami? Bersambung atau tidak? Bersambung, orang memahami seperti itu. Ya. Nah itu terbukti dari riwayat-riwayat yang lain. Ya. Karena itu Abu Bakar al-Ismaili di dalam Mustakhratnya meriwayatkan hadits ini dan beliau bawakan dengan sanad yang bersambung dan diriwayatkan oleh imam yang lainnya juga dengan sanad yang bersambung kepada Hisham bin Ammar. Ya. Maka tidak ada keterputusan di situ. Tidak ada keterputusan di situ. Dr. Muhammad Imarah di dalam bukunya itu beliau katakan, dasar hukum segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hadits yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma satu dua hadits saja. Kemudian yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma hadits saja. Ada ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Itu lahwal hadits ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud sebagai al-ghina, sebagai nada musik, alat-alat musik di sebagian penafsiran, dan ditafsirkan oleh ahli tafsir semakna dengan itu. Dan dimaklumi bahwa tafsir sahabat sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits dan selainnya, itu posisinya seperti hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharamannya. Karena itu dari kejahilan sebagian manusia untuk membolehkan musik, dia berpegang dengan pendapat sebagian ulama yang melemahkan sebagian hadits. Tidak ada satupun dari hadis yang mengharamkan alat-alat musik ini yang selamat dari gugatan para ulama terkait sanadnya. Artinya, hadis ini tidak sampai pada derajat yang sah untuk difatwakan. Jadi saya katakan sebagian hadis. Iya. Dan itu pun ucapan yang melemahkannya tidak diterima oleh para ulama dari masa ke masa dan menyelisihi para ulama sebelumnya.
Itu datang dari ijtihad seorang alim di Maroko sana, di Andalus, Maghrib, Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau keliru memahami hadits riwayat Al-Bukhari. Disangkanya riwayat Al-Bukhari itu terputus. Padahal riwayat Al-Bukhari itu tidak terputus. Selain daripada itu, Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, itu beliau bukan orang yang diandalkan terkait dengan cacat-catat hadits dan mengenal nama-nama rawi. Sampai Ibnu Hazm itu beliau luput sebagian nama rawi yang tersohor, seperti Imam Tirmidzi. Ada yang tidak kenal Imam Tirmidzi di sini? Semuanya kenal kan? Ibnu Hazm mengatakan At-Tirmidzi itu majhul, tidak dikenal. Karena buku Imam Tirmidzi belum sampai kepada beliau. Beliau jauh di Andalus. Padahal Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, tidak ada yang tidak mengenalnya dari orang-orang yang mempelajari ilmu hadits belakangan ini. Iya. Maka ini dari ucapan Ibnu Hazm rahimahullah tidak diterima. Beliau katakan, tidak ada satupun dari hadis yang mengharamkan alat-alat musik ini yang selamat dari gugatan para ulama terkait sanadnya. Selain daripada itu, hadis ini telah disahihkan oleh Al-Bukhari, Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Hibban, Al-Hafidh Al-Iraqi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, sebelumnya gurunya Ibnu Mulakin. Dan kalau dihitung nama-nama para ulama yang menguatkannya banyak sekali. Ya. Karena itu orang yang menolak hadits ini dengan mengambil satu ucapan Ibnu Hazm dan meninggalkan belasan ulama yang menguatkannya, yang mensahihkannya dari imam ahli hadits yang memang ahlinya dan bidangnya di situ. Ini hal yang tidak masuk akal. Dia tinggalkan ucapan para ulama ahli hadits, kemudian diambil ucapan satu orang dari alim yang keliru di dalam hal tersebut. Ya, itu bukan cara berpikir yang bagus. Dan ini diikuti oleh sebagian orang-orang belakangan. Tidak ada dalil sahih yang disepakati pemahamannya tentang keharaman musik. Seperti Yusuf Al-Qardawi. Ya, dan Yusuf Al-Qardawi ini dia bisa saja hadits-hadits apa saja kalau dia tidak cocok dia bisa lemahkan. Yusuf Al-Qardawi, Masyaallah alafiyah, dari perkara-perkara besar saja di tengah kaum muslimin, dari membolehkan pemberontakan, kudeta, itu semuanya madhabnya Yusuf Al-Qardawi. Sing disalahin musiknya. Ya, di pemilu Israel itu ketika Perdana Menteri Israel Benyamin siapa itu? Ya, menang 99,99%. Al-Qardawi berkhutbah. Saya dengar dari suaranya di khutbah. Dia berkata apa? Ini katanya 99% ini tidak ada seorang pun yang mencapai hal yang seperti ini. Ya. Andai kata Allah turun ke bumi lalu dipilih, Allah tidak akan mencapai suara sampai seperti itu. Naudzubillah. Maka kami memberikan tahiyat, ucapan selamat kepada Israel akan kemenangan. Itu Yusuf Al-Qardawi di khutbah. Kalau mau itu Yusuf Al-Qardawi akan dapat nanti yang begitu-begituan. Tapi seorang kalau dia cinta kepada kebenaran, ingin kebaikan, hadits-hadits yang menjelaskan tentang haramnya musik itu adalah hal yang dimaklumi. Selain daripada itu, dinukil kesepakatan Imam 4. Semuanya sepakat tentang haramnya musik, alat-alat musik. Iya. Dan sebagian ulama menukil kesepakatan ulama keseluruhan, seperti Abu Bakar Al-Jurri dan selainnya. Karena memang tidak ada yang menyelisih kecuali orang belakangan saja. Tidak ada dalil sahih, ingat, tidak ada dalil sahih yang disepakati pemahamannya tentang keharaman musik. Itu yang dipakai oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dan Ahmad Thayyib dan Syekh Tantawi dan para masyayikh Al-Azhar dari dulu. Maka Syekh Azhar tidak ada satupun yang mengharamkan musik. Ini gurunya beliau, ini saksinya beliau ya. Ustadz Al-Naf. Tanya ke beliau, Syekh Ali Jum'ah tidak mengharamkan, Syekh Ahmad Thayyib tidak mengharamkannya. Terlepas dari kecenderungan politik mereka ya. Kecuali orang-orang belakangan. Karena itu ini dari masalah bukan dikatakan, oh ini ada dua pendapat, boleh ikuti ini, boleh ikuti itu. Tidak. Ini masalah dalilnya jelas. Iya, apalagi melemahkan hadits di Sahih Bukhari itu bukan sembarangan. Tidak ada satupun dari hadis yang mengharamkan alat-alat musik ini yang selamat dari gugatan para ulama terkait sanadnya. Sahih Bukhari ini
Ini rujukan umat Islam. Iya. Yang menghafal dan mempelajari Sahih Al-Bukhari itu seluruh ulama ahli hadits yang datang setelahnya mengetahui Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau para imam hadits tidak ada yang berbicara tentang hadits Ammar, Hisham bin Ammar itu artinya hadits itu dianggap syah oleh seluruh ulama yang datang setelah Al-Bukhari. Karena tidak ada di buku-buku yang mengkritik Al-Bukhari. Ada buku-buku mengkritik Bukhari seperti buku Ad-Daruqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimaski, Abu Ali Al-Jayyani dan sebagainya. Dan tidak ada seorang pun yang mengkritik hadits itu di kalangan para ulama ahli hadits tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang keliru di dalam jalan ini. Musik itu naudzubillah banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalamnya. Kalau antum suka musik melupakan Quran, haram. Gampang? Jika dibagi porsi-porsinya, dia tidak haram. Sebuah video viral memperlihatkan penari dulalak yang berjoget di atas panggung, namun yang menjadi sorotan, tarian itu ditampilkan dalam acara perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa ini sontak menuai kecaman dan amarah publik. Banyak pihak menilai, kegiatan keagamaan tidak seharusnya dicampur adukan dengan hiburan semacam ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak ada yang melakukan dari musik atau memperdengarkan alat-alat musik itu kecuali orang fasik di sisi kami di sini. Imam Malik rahimahullah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i bahwa musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Dan lihat saja, orang-orang seperti Yusuf Al-Qarnawi yang membolehkan musik, nanti bolehkan ini, ujung-ujungnya dia akan membolehkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Iya. Hal-hal yang lebih jelas keharamannya di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ceramahnya, Ustadz Dzulqarnain menjelaskan bahwa tidak benar jika dikatakan tidak ada dalil sahih tentang haramnya musik. Beliau menegaskan bahwa banyak hadis yang membahas hal ini, bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Sebagian orang menolak hadis tersebut dengan alasan sanadnya terputus, mengikuti pendapat Ibnu Hazm. Namun menurut para ulama ahli hadis, anggapan itu keliru. Riwayat tersebut tetap bersambung dan telah disahihkan oleh banyak imam besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama lainnya. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak hanya hadis, Al-Quran pun memberi isyarat tentang larangan musik, seperti dalam tafsir ayat Lahwal Hadis, yang dijelaskan oleh sahabat seperti Ibnu Abbas sebagai nyanyian atau musik. Kesalahan besar terjadi ketika seseorang meninggalkan pendapat mayoritas ulama, lalu mengambil satu pendapat yang lemah. Ini bukan metode ilmiah dalam memahami agama. Lebih jauh, beliau mengingatkan bahwa musik membawa banyak dampak buruk, seperti melalaikan dari Al-Quran dan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Imam Malik. Di akhir, beliau menegaskan bahwa seorang muslim harus jujur dalam mencari kebenaran, tidak mengikuti hawa nafsu, dan berpegang pada dalil serta pemahaman para ulama yang terpercaya. Penutup, kalau kita benar-benar ingin selamat, maka ikutilah dalil dan jalan para ulama, bukan sekadar pendapat yang sesuai dengan keinginan kita.